Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi secara online di video kali ini. Kemarin kita sudah punya seperti ini ya. Kita sudah punya ada data calon peserta atau pendaftar tabelnya. Kemudian kemarin kita tambahkan di tabelnya ada nama ayah dan nama ibu ya. Jadi kalau kita cek database-nya, mana PHP My Admin ya, localhost PHP My Admin. Di sini bisa dilihat kalau nggak salah tabelnya sih ini ada 3 tabel ya, ada pendaftar, kemudian ada ibu dan ayah. Nah, kemarin kita inputnya ayah dan ibu menggunakan form yang sendiri-sendiri ya. Ini untuk ayahnya, kemudian ini untuk ibunya. Nah, sekarang gimana caranya supaya masukin nama ayah dan ibunya itu nggak masuk form yang berbeda lagi, tetapi ketika dilakukan penambahan di sini. Jadi ketika dimasukkan data peserta atau pendaftar, ini di bawah dimasukin nih nama ayahnya, kemudian nama ibunya siapa. Nah, video kali ini kita akan melakukan itu. Jadi kita akan menyimpan ke 3 tabel berarti ya, tapi nanti kita coba 2 tabel dulu. Oke, langsung aja kita buka dulu code-nya ya. Sini saya pakai Visual Studio Code karena kalau pakai Sublime juga sama aja sih. Oke, kirimannya sudah datang. Terima kasih kopinya. Pagi-pagi ngopi. Ini udah jam 7 pagi nih. Saya bikin video ini jam 7. Oke, kita buka dulu foldernya. Yang ini kita buka foldernya, terus kita lihat file untuk kirimnya. Ini nama filenya first ya, jadi kita buka file firstnya. Ini kita simpan kita keluarin aja semua. Jangan nih, ini pendaftar nggak usah, ini tabelnya kan ya, pendaftar nggak usah. Jadi sini aja kita buka, saya pakai Ctrl P kemudian first. Ctrl P itu untuk buka filenya, kalau Ctrl F itu cari pencarian. Nah, ini filenya ya, first ya, benar first. Ini saya gedein dulu biar tertampak. Nah, saya cukup ya, saya kira. Ini titlenya ternyata masih My First Bootstrap ya, kita ganti titlenya dulu. Formulir pendaftaran. Nah, buat belajar sih nggak penting, tapi kalau misalnya nanti buat dipakai kan penting banget. Nah, sekarang kita mau masukin, ceritanya kan kita mau masukin yang ini ya. Jadi kita copy aja nih nama ayah sama pekerjaan ayahnya dari form ayah. Tuh. Kita buka file form ayahnya, Ctrl P lagi. Nah, ini ada form ayah. Ini kita copy aja nih yang ininya nih. Nah, mulai dari grup pro sampai sini ya. Ini kan untuk kembalinya kan nggak pakai ya, karena kita nanti including ke sana. Jadi kembalinya kan ada di first-nya. Jadi kopinya dari form dari form group row, ada 2 di situ form group row-nya. Kalau pengen lebih jelas sih di ini aja nih, dikecilin tuh. Ya jadi ya ada 2. Ini aja di copy. Yang 2 ini kita copy, kita pindahin sekarang di sini ke first-nya, kita simpan di paling bawah ya. Kita cek group row-nya sampai sini, berarti kita paste di sini. Sekarang udah ada nama ayahnya dan pekerjaan ayah. Tinggal sekarang kita ibunya. Jadi kita buka file ibunya, Ctrl P, form ibu. Ntar sama ya, digulung aja form group row-nya. Tuh. Satu lagi nih, tuh ada 2. Kita copy dua-duanya ini, masukin ke sini. Oke, kita coba simpan dulu dan kita lihat dulu hasilnya. Salah di Firefox ya, saya buka kembali. Sini kita masuk ke tambah. Nah, di sini udah ada ya pekerjaan ayah, nama ayah, pekerjaan ayah, nama ibu, pekerjaan ibu. Tuh, sekarang kita sedikit rapin bootstrapnya. Yang sebetulnya kalau buat belajar sih
nggak penting. Nama ayah ini MD-nya dihilangin aja, nama ibu juga sama, jadi dia lebih panjang. Biasa itunya nempel. Oke, nah sekarang si first ini itu kan dikirimkan ke file mana? Kita bisa cek dari formnya aja nih. Formnya ke atas saya udah pernah bahas kan, metodenya ya, tuh, kita gulung. Jadi form ini akan dikirim dengan menggunakan metode post ke file namanya simpan data. Jadi kita buka file simpan data. Nah, ini ada simpan data. Nah, cuman simpan data ini kan dia hanya menyimpan file ininya aja, file si pendaftarnya aja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pengen nyimpan si ayahnya? Nah, gimana simpennya? Gampang sih, sama aja sebetulnya. Ini sintaknya ya begini, sama. Cuman yang jadi masalah adalah, saya juga nggak lihat itunya. Ini nih, ada pendaftar ID. Jadi di kolom di tabel ayah sama ibu itu ada kolom namanya pendaftar ID. Jadi ini kan kita insert nih pendaftar. Ya, ini kita insert pendaftar di sini nih, MySQLi query, jalankan query MySQL dengan menggunakan koneksi yang ada dari file koneksi ini ya. Kita connect-nya ya, balik lagi ya ke sini. Ini connect ke localhost adalah host kita, komputernya, lembar komputer. Root ini adalah username, kosong ini adalah passwordnya, ini adalah nama tabelnya. Di sini ya, simpan. Nah, hilang. Nah, yang jadi masalah adalah di form pendaftar, kalau kita lihat struktur tabelnya, pendaftar ID itu auto increment. Ya, pendaftar ID auto increment dan nggak mungkin dilakukan query max. Nah, di ibu di sini ada pendaftar ID yang ngambil dari pendaftar. Jadi artinya ketika ini sudah dilakukan penambahan data, maka si increment ID-nya itu nambah 1. Nah, kita akan menggunakan pendaftar ID itu pada tabel orang tuanya tadi ya, si ayah sama ibunya. Nah, gimana caranya? Pertama, jawabannya pakai logika bisa. Jadi sebelum dilakukan insert, kita lakukan select terlebih dahulu untuk mencari record yang terakhir. Untuk mencari record yang terakhir. Dengan resiko kalau misalnya usernya ada ribuan, ini akan kemungkinan besar sekali terjadi tabrakan. Tapi saya mau tunjukkan aja dulu caranya seperti apa. Jadi sebelum disimpan, ini kan query untuk nyimpan ya. Sebelum disimpan kita ambil data dulu. Misalnya get pendaftar sama dengan select, ini huruf besar kecil sebetulnya nggak ngaruh, bintang from pendaftar order. Jadi kita order aja, order by nah, kita order berdasarkan pendaftar ID. Ini kan tabel pendaftar, kita order berdasarkan pendaftar ID. Pendaftar ID, kemudian ini DSC ya. Jadi ordernya itu pengurutannya dari nilai terbesar. Nah, sekarang kita jalankan query-nya. Oh, ini bukan get query ya. Query pendaftar. Nah, ini baru get pendaftar sama dengan MySQLi underscore query, connect-nya ke MySQLi. MySQLi itu nama variabel ya, koma yang dijalankan adalah query pendaftar. Nah, setelah dijalankan kita ambil datanya. Oh sorry, ini belum pakai titik koma. Kita ambil datanya. Row pendaftar sama dengan MySQLi nggak tahu lah gimana cara bacanya, fetch array. Kita ambil array
dalam bentuk array. Yang diambil adalah get pendaftar. Sekarang di sini kita punya nih nomor ID pendaftar terakhir. Kita coba tampilkan dulu ya. Kita echo aja dulu. Echo row pendaftar. Di sini pendaftar ID. Terus ini supaya nggak dijalanin kita skip ya. Kita skip supaya nggak dijalanin. Nah, kita simpan. Nah, kita bisa dilihat di sini tabelnya. Pendaftar ID yang terakhir adalah nomor 5. Jadi kalau sifatnya auto increment dia akan nambah berapapun. Jadi meskipun dihapus, ini 5 dihapus. Dia nggak akan ketika memasukkan data baru, dia nggak akan masukin angka 5 lagi. Tapi masukin angka 6. Itu sifatnya auto increment. Mungkin di database sudah pernah dibahas itu. Kita sekarang cek. Kita kirim ya. Kita refresh dulu. Kita kirim. Nah, malah nggak muncul. Padahal udah di echo kalau pendaftar. Kita ini deh, coba Fardam pendaftarnya. Row pendaftar jadi koma. Kita langsung ke sana sih harusnya bisa. Coba pakai browser lain. Dah nggak muncul. Salahnya di mana ya? Kita inspect. Nggak muncul apa-apa. Query pendaftar select bintang from kurang. Nah, sorry. Oke. Tuh, banyak banget. Kita echo aja. Echo row pendaftar ID. Nah, jadi ini isi datanya ya, dia bentuknya array. Kita refresh. Ini apa sih? Nah, sini. Oh, nggak kesimpan. Harusnya sih kesimpan. Oke, jadi oke lah. Ini kita dapat nih pendaftar ID 5. Sama kan? Ya 5. Jadi logikanya kita tinggal tambahin aja pendaftar ID plus 1. Jadi kita masukin misalnya nomor baru gitu. Kita masukin ke dalam variabel pendaftar baru sama dengan row pendaftar plus 1 kan. Kita coba echo ya. Echo pendaftar baru. Simpan. Oke, kita enter. Tuh. Sekarang pendaftar barunya 6. Nah, ini solusi selesai. Jadi kita tinggal nanti di query-nya, jadi kita coba ya. Nah, nanti disimpannya di sini. Jadi artinya kan ketika if simpan, kita aktifin dulu deh. If simpan itu kan artinya jika query ini dieksekusi. Jika query ini dieksekusi, logikanya kan gitu. Ketika misalnya data pendaftarnya tersimpan ke database, baru dia nyimpan data orang tuanya. Kalau misalnya pendaftarnya nggak kesimpan ke database, kan ngapain data orang tuanya disimpan ke database kan? Makanya ininya disimpan di sini, sintaknya disimpan di sini. Misalnya di sini kita singkat aja query ayah gitu, sama dengan insert into nama tabelnya apa? Ayah ya. Nama tabelnya ayah. Terus kurung buka tutup. Kolom yang akan kita isi adalah nama ayah. Kemudian pekerjaan ayah. Dan pendaftar ID. Oke. Nah, terus value-nya.
ini beda, kalau di atas kan saya nulisnya kayak gini ya. Kalau dilihat, kita coba ya, dimasukin kayak gini. Kalau ini sekarang saya begini, jadi ini sebetulnya nggak ngaruh ya, enter tuh nggak ngaruh. Boleh sih ke sampingin, mau dikebawain, jadi ini biar rapi aja. Kalau pengen rapi ya kayak gini. Nah ini kan bisa lebih kelihatan itu ya, bisa lebih kelihatan kalau kayak gini. Ini titik koma dulu, si lupa. Nama ayah itu sama sini ya, kita bisa copy aja ini nih, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, cuman bedanya nama kolomnya. Nama kolomnya adalah kalau untuk ayah, ada di bawah, ada di bawah. Nah ini dia, nama ayah. Nah ini name-nya nama ayah. Jadi kalau misalnya suka error ya ini copy aja. Mungkin ada beda. Kemarin saya kan udah bikin seri video sendiri, satu video sendiri untuk ngebahas tentang link-link file ini. Nah ini kita tinggal copy aja ke bawah. Saya pakai Ctrl C Ctrl V. Kemudian di sini pekerjaan ayah. Karena saya ini pakai Linux, saya belum ketemu cara ngeduplikat row-nya. Yang tahu boleh komentar di bawah. Jadi supaya nggak Ctrl C Ctrl V kalau di Linux, apa kalau di Windows kan kalau nggak salah pakai ILT bawah gitu, kalau apa atau apa gitu. Aduh, pagi-pagi kopi panas itu memang nikmat sekali. Tinggal kopinya yang belum ada kiriman. Nah selanjutnya adalah pendaftar ID-nya ya. Nah untuk pendaftar ID kita nggak ngambil dari pos ini, tapi kita ngambil dari sini ya, pendaftar baru. Jadi kita masukin di sini, jadi copy. Ini kita copy, terus ini kita skip, jadi nggak usah di echo. Nah ini kita paste-nya di sini nih, ngegantiin ini kan, kita tempel di sini, set. Nah dolarnya ketinggalan. Ini adalah query-nya. Sekarang kita tinggal simpannya. Kita copy aja sintak ini karena sama aja. Tinggal kita main logika aja sebetulnya. Kita paste, ini simpan ayah. Nah, MySQL query-nya adalah key ayah. Terus untuk ibunya juga sama kan? Untuk ibunya juga sama. Jadi ini kita copy aja karena memang sama, kita tinggal ganti aja ayahnya sama ibu. Tuh, ngapain ribet? Kita paste di sini. Ya. Kalau bingung mau ketik ulang, boleh ketik ulang aja. Ini kita tinggal ganti jadi ibu. Nah, terus yang ini underscore ayahnya, ini saya mulai dari sini ya, underscore ayah. Kita pakai Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ganti underscore ibu. Ibu. Ininya simpan ayahnya diganti dengan simpan ibu. Terus ininya juga key ibu. Nah ini udah selesai nih, kita coba simpan, terus kita coba jalanin dulu aja ya. Kita coba jalanin dulu. Berarti ini kita balik lagi ke first ya, kalau nggak salah nama filenya. Nah, nama filenya kalau nggak salah sini. Atau kita kembali aja buat mastiin, tambah. Nah, sekarang kita isi nama lengkapnya. Yang pertama misalnya siapa ya? Ngarang aja deh. Ada saya deh. Ahmad Nasrullah misalnya. Kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sukabumi. Tempat lahir ya, ini tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir bulan 5 05 1990 kalau nggak salah. Anak kedua dari 3 bersaudara. Alamatnya Sekarwangi. Nomor HP-nya saya nggak tahu. Emailnya juga nggak tahu. @tahu.com. Asal sekolahnya Akademi Telkom, saya lupa, pokoknya gitu deh, akademi deh. Tahun lulusnya juga saya lupa. Nama ayahnya misalnya
Sofyan Damiri, pekerjaannya rahasia, ini rahasia gitu aja lah, rahasia. Kita coba kirim, mudah-mudahan berhasil nih, karena saya juga belum pernah nyoba di sini ya. Jadi ini live delay kali ya, saya juga nggak nyobain dulu ini. Set, nah berhasil. Oh, nama ayahnya kok Romli? Oh ini ya, nama ayah nama ibunya nggak kesimpan. Coba kita cek di database. Pendaftar ID-nya 6, ayah, oh nggak masuk. Ibunya ada tapi masuk ini ya. Ayah juga masuk sih harusnya. Oh kok ini sih masuknya? Oh enggak deh, nomor 6 kan. Ibu pendaftar ID-nya kok 2. Oh nggak masuk nih. Nah kan nggak masuk. Kenapa nggak masuk nih? Kita soalnya ini nggak pakai validasi sih. Kita coba validasi aja deh ya. Kesalahannya di mana? If simpan ayah. Simpan ayah. If simpan ayah, kalau berhasil kita arahkan ke sini ya. Ini kita copy aja dulu sementara ke sini. Kalau gagal, ini mesinnya error nih. Jadi ini saya echo aja, echo berhasil gitu. Berhasil. Nah, jika tidak, kita echo query-nya. Kita pengen tahu query-nya. Jadi kalau saya cara ngecek error gitu, lihat query-nya. Ini yang ayah nih. Terus yang ibu juga sama. Ini kita copy aja. Oh, ini ibunya kok insert ayah. Insert into ibu. Nama tabelnya ayah sama ibu, benar. Jadi kita paste sekarang ini, simpan ibu, query ibu. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi tambah. Kita keluarin dulu. Tambah. Nama lengkap misalnya Krisna, perempuan. Tempat lahirnya Sukabumi 05/18/95. Alamat kosongin aja deh biar cepet. Ini langsung ke nama ayah. Secret. Pekerjaannya strip. Ini nama ibunya apa ya? Protected. Guys. Protected. Kita coba cek. Push. Ya, ininya lupa di skip. Kalau nggak di skip ya percuma, di echo juga dia akan balik lagi ke halaman ini. Jadi kita kembali dulu deh, terpaksa. Kita refresh, tambah. Krisna, perempuan. Kita kosongin aja deh, karena nggak ada yang ini juga. Nama ayah tadi. Nah, nama ibunya tadi. Protected. Kirim. Nah, insert into pendaftar. Jadi ada error di pendaftar. Nah, gimana errornya nih? Nama masuk, kelamin masuk, tempat. Nah, kita jadi cara untuk saya ngerjain error itu kita copy aja ini, terus kita jalanin di PHP MyAdmin. Kita masuk ke ininya, bisa di tabelnya, bisa database-nya di mana aja deh. Pokoknya asal ketemu SQL, yang penting jangan di database yang lain.
tambah SQL, paste aja go. Tuh ketahuan errornya di mana, incorrect date value for tanggal. Jadi salahnya ada di tanggal. Nah ini kita kasih tanggalnya harus date, jadi tanggalnya harus diisi. Yang ini kali ya. Ini kita refresh dulu deh. Refresh, udah ya. Nah, date-nya harus diisi. Perempuan tadi, kalau isi satu-satu capek. Kita isi sembarang aja deh. Nah, ini ayah gitu aja lah. Ini ibu. Kita kirim. Set. Oh, error di ayah. Di ayahnya nih error nih. Kita coba jalanin. Kita copy, kita jalanin SQL. Kita Ctrl A, kemudian Ctrl P di sini. Nah ketahuan tuh. You have error, kurung tutup. Error di kurung tutup katanya. Oh ini ya komanya lupa. Nah, kelihatan kan kalau gini errornya ada di mana. Jadi di sini di akhir. Di akhirnya tuh nggak boleh pakai koma. Simpan. Ini harusnya sekarang berhasil. Oke. Kita coba balik. Kita langsung kirim aja deh di sini, bisa nggak? Set. Oh masih belum refresh ininya. Kita refresh dulu. Namanya misalnya Hak. Abdul Hak. Ini teman saya nih, gitaris. Keren banget. Makassar. Yang lainnya saya nggak tahu. Oke. Ini kita isi sembarang ya. HP 1, email, sekolah. Nah, ini bahasa apa? Father. Nah, tulisnya benar nggak sih? Karena kalau nggak benar jadinya daun. Mother. Kirim. Set, berhasil semuanya. Kita cek di database. Pendaftar. Ini Abdul Haq ya, nomor 9 pendaftar ID-nya. Nama ayah tuh ada father nomor 9. Kemudian nama ibunya ada mother nomor 9. Kita cek di tabel pendaftarnya. Enter. Nah, ada ya, tuh Abdul Haq. Jadi ini kita hapus saja. Tadi mana ini Trisna kita hapus, satu lagi Trisnanya kita hapus. Oke, sekarang kita punya 3 ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau pakai teknik seperti ini kan tadi pakai nih pendaftar baru sama dengan row pendaftar ke yang terakhir ya, pendaftar ID yang terakhir ditambah 1. Nah, permasalahannya adalah ketika ini kan Abdul Haq ini nomor terakhir ya. Ya Abdul Haq ini terakhir. Nah ini juga ketika menghapus kita belum ngelink ke sana kalau nggak salah. Hapusnya cuma menghapus 1. Ini kalau misalnya dihapus, yang terjadi adalah nomor selanjutnya adalah 10. Sementara kalau misalnya kita saya coba praktekkan aja deh, kita hapus ya. Tadi Abdul Haq ini nomornya 9 ya, ingat-ingat ya, 9. Nah, sekarang kita hapus nih. Kita hapus, nggak ada. Sekarang kita cek, tabelnya udah nggak ada kan. Sekarang kalau misalnya kita coba jalanin query yang ini, kita jalanin query-nya, kita jalanin di SQL ini, kita Ctrl P, kemudian go, maka yang akan diambil adalah 5 tambah 1 jadi 6. Nah itu yang jadi masalah ya. Jadi pendaftar ID-nya 6. Ini kita coba praktekin aja ya. Ini kan udah dihapus ya. Kita lihat.
kita menghapusnya, oh udah sama ininya ya. Ini kok belum kehapus? Ayahnya udah kehapus. Ini jangan-jangan pakai trigger nih. Oh iya, kita edit aja triggernya biar ibunya juga dihapus. Ini kita copy. Entah di video keberapa, apakah saya sudah memberikan materi tentang trigger ini atau belum. Ini kita go. Jadi kalau saya ngehapus pendaftar, itu ayah sama ibunya juga ikut kehapus. Oke, sekarang kita coba tambahin lagi ya. Jadi ini kita skip yang untuk ngecek query-nya. Kita skip. Yang di bawah juga kita skip. Sekarang kita balikin lagi headernya. Balik lagi ke home. Oke. Sekarang kita refresh. Kita tambah data baru. Kita masukin lagi Trisna ya. Jenis kelaminnya perempuan. Ini yang harus diisi. Sembarang aja deh. Oh ini nama ayah ya. Nama ayah Abah. Ibunya Umi. Kita coba kirim. Berhasil dikirim. Tapi Anda bisa lihat nih. Nama ayahnya kosong, nama ibunya kok juga kosong. Kenapa? Karena kita cek di pendaftar tuh. Pendaftar ID-nya 10. Tapi yang masuk ke ayahnya kan tadi Abah ya. Pendaftar ID-nya 6. Kenapa 6? Karena tadi ya dia ketika kita menggunakan query ini, select bintang prompt pendaftar, order by pendaftar ID, sekalipun misalnya Anda pakai max gitu sama aja. Anda pakai di sini select max pendaftar ID gitu. Ini akan sama aja. Ya ini akan sama aja. Jadi cara ini tidak akan efisien kalau misalnya, bukan tidak akan efisien lagi. Cara ini adalah cara yang gagal. Ya cara ini adalah cara yang gagal kalau misalnya penggunanya banyak. Satu, ya karena bisa saja dia melakukan registrasi pada waktu yang bersamaan. Tuh, jadi nanti ininya akan double tuh, pendaftar ID yang di ayah sama ibunya akan double. Kedua, kalau dihapus, permasalahannya Anda bisa lihat tadi datanya nggak nyambung. Jadi kalau misalnya nih harusnya kan seperti ini ya. Kalau pendaftar ID-nya 10, maka di ayah juga ini harusnya pendaftar ID-nya 10 juga nih. Ya, di ibu juga sama. Ini pendaftar ID-nya 10. Baru kemudian di sini muncul tuh. Ya, Abah sama Umi. Nah, itu mungkin nanti akan kita bahas pada video yang selanjutnya aja deh. Mungkin sekitar siang saya bikin lagi videonya. Untuk kali ini mungkin segini aja dulu supaya nggak terlalu panjang. Terima kasih atas kuotanya. Kita akan lanjut di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.